Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mutiana Risha dengan NIM 130111024. Baiklah, saya akan membuat video pembelajaran tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil adalah segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yang sama. Memiliki sepasang daun lembaga. Daun lembaga ini terbentuk sejak dalam tahap biji, sehingga biji sebagian besar anggotanya bersifat mudah terbelah dua. Contohnya ialah mangga, rambutan, belimbing, durian, dan lain-lain. Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah, untuk mengetahui lebih dalam tentang tumbuhan dikotil, maka kita perlu mengenal ciri-ciri tumbuhan dikotil. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan dikotil. Yang pertama, akar tunggang dan berkambium. Yang kedua, bijinya mudah dibelah menjadi dua bagian. Yang ketiga, bentuk daunnya tunggal dan majemuk. Yang keempat, tulang daun ada yang menyirip, ada yang menjari. Yang kelima, batang tumbuhan bercabang serta berkambium sehingga bisa tumbuh dengan cepat. Kemudian, struktur tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil dikelompokkan menjadi tiga, yaitu struktur pada daun, struktur pada batang, struktur pada akar. Struktur tumbuhan dikotil ini sebagai berikut. Yang pertama, struktur pada daun dikotil. 1. Epidermis ialah meliputi sel-sel kipas dan stomata. Epidermis daun sendiri dapat berubah menjadi trikoma yang berfungsi untuk melindungi dan memantulkan radiasi cahaya matahari. Yang kedua, jaringan dasar berada di antara kedua epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil adalah daerah utama tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, berkas pengangkut terdapat pada tulang daun dan mempunyai susunan seperti pada batangnya. Berkas pengangkut ini adalah gabungan dari xilem dan flum. Kemudian struktur batang dikotil. Yang pertama, epidermis. Epidermis pada batang merupakan suatu jaringan sel hidup di luar batang yang tersusun pada dinding sel yang tipis. Epidermis pada batang tersebut biasanya menutupi organ pada tumbuhan. Yang kedua, korteks. Korteks pada batang ini berada pada lapisan epidermis. Yang ketiga, endodermis. Endodermis pada batang berada di bawah permukaan lapisan epidermis. Kemudian yang keempat, flum. Flum pada batang menyusun sel yang melingkupi berbagai sel-sel serta flum serat. Flum serta juga komponen pembuluh yang ini sebagai penyalur makanan pada tumbuhan. Yang kelima, xilem. Sel penyusun xilem ini melingkupi elemen trakea, serat xilem, serta juga peranan xilem. Xilem memiliki fungsi sebagai penyalur air dan juga mineral dari akar ke daun dan terletak pada bagian dalam berkas, pembuluh atau juga di bagian dalam kambium. Xilem pada tumbuhan berbunga mempunyai dua tipe sel, yaitu tracheids dan juga unsur pembuluh. Kedua tipe sel tersebut merupakan sel mati. Kemudian struktur akar dikotil. Yang pertama ialah epidermis, memiliki fungsi sebagai penyerap air. Yang kedua, korteks, memiliki fungsi ialah tempat penyimpanan zat. Yang ketiga, endodermis, memiliki fungsi dapat mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Yang keempat, silinder pusat atau stelin, terdiri dari peristikel, xilem, serta flum. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi tumbuhan dikotil. Ada dua. Yang pertama, vegetatif, terdiri atas dua, yaitu alami dan buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak, tidak kawin tanpa bantuan tangan manusia agar terjadi pembuahan atau anak baru. Reproduksi secara vegetatif bukan dapat dilakukan dengan merunduk, menyambung, dan mencengkok. Kedua, alat perkembangbiakan. Angiospermae ialah bunga. Bunga terdiri dari perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Perhiasan bunga sendiri terdiri dari kelopak dan mahkota bunga. Kemudian
tumbuhan monokotil adalah memiliki biji satu daun lembaga dan memiliki nama lain monocotyledone. Ada 5 kelompok pada monokotil, yaitu Phocaceae, Zingiberaceae, Arisaceae, dan Orisaceae. Contohnya jagung, bambu, kunyit, dan masih banyak lainnya. Nah, ciri-ciri tumbuh monokotil itu: 1. Memiliki biji yang berkeping tunggal. Pada bagian bunga, monokotil memiliki bagian kelopak, mahkota, serta benang sari yang jumlahnya 3 atau kelipatin 3, seperti 3, 6, 9, dan seterusnya. Secara umum, monokotil berurat daun sejajar atau melengkung yang memiliki pelapah daun. Secara umum, monokotil memiliki daun yang tunggal, kecuali pada jenis tanaman palem. Terdapat pembuluh angkut atau berkas vaskuler pada bagian batang yang bertipe kolateral tertutup, sehingga di antara xilem dan flum tidak ada kambium. Kambium sendiri merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang memiliki sel aktif untuk membelah diri. Pada bagian batang dan akar tidak terdapat kambium, sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder yang terjadi dan batang tidak akan tumbuh membesar. Namun, terdapat tumbuhan monokotil yang memiliki kambium. Salah satunya adalah Agave cisalana. Xilem dan flum pada tumbuhan monokotil letaknya tersebar dan tidak teratur. Umumnya, batang tumbuhan monokotil tidak bercabang. Terdapat rambut-rambut halus dan ruas-ruas pada batang, dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, tumbuhan monokotil memiliki akar yang serabut pada bagian ujungnya, dilindungi oleh kloriza, sedangkan ujung batang monokotil dilindungi oleh koleoptil. Mungkin sekianlah materi tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Sekianlah video pembelajaran pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.